Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 051047915. Ya, kali ini saya akan kembali membuat video tentang tugas-tugas saya. Tentu saja kali ini tugas saya adalah membuat video praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Nah, kali ini kenapa saya gak pakai webcam, itu karena webcam saya rusak. Ini bisa dilihat sini kalau saya di video capture ya. Kita rem dulu. Kalau saya tambahin itu di bagian video ya. Oke. Tuh gak ada device apa-apa ya. Soalnya rusak webcam saya. Jadi mending hapus saja itu video capture-nya. Rename. Oke, langsung saja ya. Di sini saya itu punya folder tugas sudah nih ya, udah dibuat. Ya kalau di sini ya di tugasnya itu ya dikasih nama kalau nggak salah itu Sita ya, Prasita Praktik ya. Cuman karena ya mending biar beda ya, saya ubah jadi tugas 1.1 karena sebelumnya saya sudah coba ya. Di sini karena gak mau lama-lama ya durasinya, saya jelaskan saja ya. Kalau dari poin pertama itu di sini ada halaman login ya, login HTML, input email, password, tombol login. Ini ada di login HTML ya. Di sini ya. Ini kode source saya ya, source code saya ya. Di sini ada kayak login ya, login Sita Utit, itu title. Nah, ini kalau ini munculnya di itu nih. Munculnya di apa itu? Kayak itu tempat untuk login nanti ya, selamat datang kan itu kan. Terus ada tombol masuk ya situ nanti ya, warna kuning kalau nggak salah saya buat di CSS nya. Terus ada tombol lupa password sama belum punya akun. Buat ngeceknya kita buka aja langsung ya, langsung aja kita masuk ke foldernya di sini. Saya kadang enaknya di sini sih. Nah, indeksnya juga ada fungsi nih. Indeks sendiri ya, di indeksnya ada itu nih, ada fungsi sendiri. Nanti kalau kita masuk indeks, dia akan otomatis mengarahkan ke login. Kita pencet indeks. Nah, ini saya pakai Chrome ya, bukan pakai browser. Oke, ini udah ada di tampilannya ya. Tampilannya memang sederhana, tapi rada mirip kan dengan yang ini sama yang di tugasnya ya. Ini nih. Ada email, ada password. Teman, saya rada bingung nambahin yang ini nih, ikonnya. Ini tinggal kita masukkan aja ya. Itu email sama passwordnya itu ada di JS. Nah, ini susunan folder saya nih, ada img, css sama js ya. Di sini kita masuk ke folder JS-nya, kita pencet data JS. Di data JS itu udah ada namanya ya. Sini saya juga tambahkan nama saya, Bayu Saputra. Kita tinggal login aja pakai email dan passwordnya ya. Di sini kita lihat dulu ya, ini kalau kita lupa password kita bisa dapat pop-up kayak ini ya, lupa password silakan hubungi admin UT ya. Sama yang kalau belum punya akun kan, kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru ya, sama kayak yang aslinya ya. Kita masuk dan ada pop-up baru namanya login berhasil, selamat. Nah, apa jadinya kalau kita salah masukin password? Misalnya Bayu, login gagal ya. Oke, sekarang kita masukin yang asli. Oke, ini untuk tampilan dashboard saya ya. Di dashboard sendiri kita lihat ke itunya, ke soal nomor 2-nya ya. Di sini kita harus menampilkan menu utama terdiri tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar ya, ini ada di laporan ya. Sama histori transaksi bahan ajar ya. Dan juga menampilkan greeting atau salam ya, sesuai dengan waktu yang ada di ini ya, kayak siang, pagi, sore. Kalau ini kan siang kan ini kan.
Jam saya itu menunjukkan jam 1.14. Mari kita lihat apakah sudah benar. Oke, selamat siang ya katanya ya. Ini semua ada di script ya. Script udah ngatur, kalau nggak salah di script diaturnya. Kayak mana ini? Ini dia nih. Nah, kayak ini sebelum jam. Nah, ini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, ini udah diatur semua sih. Ini saya buat nih, titik ngetik gitu, susah banget. Ini biar gak panjang durasinya. Udah berapa lama nih? 5 menit baru ya. Oke, lanjut ke ini ya ada nih ya. Kayak informasi bahan ajar, tracking pengiriman, terus laporan ya, monitoring progres DO dan rekap bahan ajar ya, history sama logout. Oke, mungkin kalian bertanya, ini fungsinya apa ya? Nah, ini buat misalnya kalau kita ke tracking pengiriman kan, nah ini muncul di sini kan, kita bisa balik ke dashboardnya kayak gini. Terus apalagi yang diperlukan ya di nomor 3 ya, dashboard menu ya, ada nomor delivery order. Di sini kita disuruh cari nama mahasiswa, status pengiriman ya, ini kayaknya tentang di data.js sih. Di data.js itu ada data tracking ya. Nah, nyambungnya ke tracking HTML ini ya. Tracking HTML ini itu yang fungsinya di tracking pengiriman ini. Di sini tracking HTML terhubung dengan yang namanya itu apa ya? Data.js sama script ya. Di script juga ada fungsinya buat itu nanti. Nah, kayak ini kan, ini fungsi dari tracking ya. Oke, langsung saja kita coba trackingnya. Kita ambil data dari data.js ya. Data tracking kita pilih aja yang Rina ya dulu ya. Kita cari ya. Nah, di sini muncul detail pengiriman ya. Nomor DO ini Rina Wulandari dalam perjalanan ya. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena saya menyesuaikan nama yang ada di sini. Kan ini bentuknya kayak gini ya, kalau di HP kan. Karena kita sesuaikan aja sama di laptopnya kayak gini. Ini udah ada itu ya keterangannya ya. Kayak apa ini ya? Di sini kayak ada nama mahasiswa, nomor DO-nya, malahan kan, status pengiriman, kayak dalam perjalanan ini kan. Nah, sesuai dengan kemampuan ini. Terus itu detail ekspedisi, tanggal kirim ya, JNE ya, ekspedisinya nih. Nah, tanggal kirim, ada tuh jenis paket, total pembayaran, DW perjalanan. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan sesuai apa tuh? Sesuai kemampuan masing-masing ini yang ini sih, yang riwayat perjalanan. Kemarin saya coba yang pakai bar, cuman kayak gak bagus gitu. Jadinya saya pakai yang kayak gini, riwayat perjalanan gini kan. Mirip ada yang sama Shopee gitu kan. Kalau buat monitoring mereka bahan ajar ini belum ada apa-apa sih. Soalnya memang gak fokus ke sini ya. Nah, history transaksi ini gak ada nih. Terus apa lagi? Kita disuruh sini. Informasi stok bahan ajar. Stok bahan ajar ini ya. Itu menambahkan data dari data.js juga ya tuh ya. Sama bisa nambahin stok baru menggunakan JavaScript DOM. Itu ya ada di stok ya. Stok ini kayak tambahin ini ada nih. Ini fungsinya ini. Ambil scriptnya dari data.js sama JavaScript ya. Di data.js itu ada yang namanya ini ya, data bahan ajar ya. Ini yang bakalan masuk ke itunya, informasi bahan ajar. Ini nih. Ini nih. Nah, sini kita bisa nambahin ya. Kayak oke, kita tambahin ya. Sini namanya kita ambil aja dari Google dulu. Misal perpustakaan UT.
karena kita ngerjain tugas UT kan, kita cari aja di perpustakaan UT kan, buku apa yang mau kita masukin di situ. Misalnya stok bisa diatur nanti. Tadi di mana ya? History atau kan ya? Terus saya cari dulu di history, tadi ada di, nah ini dia. Oke, di sini kita ambil aja ya contoh ini ya. Contoh kayak ini nih. Ini kode ya, kodenya sama namanya itu. Kita masuk lagi ke sini. Kode misalnya kan, kode dulu. Kode nama pelajar, jumlahnya bisa sesuaikan, misal 526 ya, kayak ini kan banyak-banyak nih, atau kita buat aja 178 ya. Lokasi ini saya karena dia tadi Tangerang ya, kita buat aja 03 ya, TRG 01. Choose file, kita cari aja file ya, ini bisa dipakai ini covernya. Nah, data berhasil ditambahkan dan langsung ada di bawah ini ya. Oke, berarti itu berhasil ya untuk yang 4 ya, hasil. Oke, untuk struktur proke ya, saya nggak bisa sama kayak gini ya, sama nama asetnya itu saya ubah jadi image ya. Misalnya memang awalnya datanya dari itu, dari Erlang ya, IMG sih. Nah kayak gini ya, cuman bisa yang kayak gini, karena kalau saya coba-coba ulang ya masih kayak gini ya, soalnya pasti folder di atas. Terus ada lagi ya sini, untuk lampiran file data dummy yang akan tampilkan tugas satu simpan data pool JS ya. Tadi udah disimpan di JS ya, kayak data JS nih ya. Itu data dummy-nya ya. Soalnya kita gak pakai itu ya, backend, kita front end. Jadi gak bikin sistem kayak database dulu ya. Nah ini kan alur kerekam mahasiswa kan ya. Pertama ya, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Ini kompetensinya ya, ini ya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka, dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end, nah bukan back end ya, tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Jadi gak buat database dulu. Kalau buat database itu lebih ribet lagi, tapi melalui JS file yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, JS file tadi itulah data JS tadi ya. Nah, untuk keempatnya saya udah jadi ya. Oke, untuk fitur tambahan kayak logout ya itu ya. Kan logout gak ada di JS kan. Ini fitur tambahan sih. Nah, kalau kita pilih batal, kita balik ke sini. Kalau kita di sini logout. Tuh ya. Oke, Anda keluar dari sistem. Nah, kalau pengen login pakai yang lain bisa. Kita tinggal login aja kayak admin Sita kan, admin UTAC ID. Anda bisa login dengan beberapa akun ini, soalnya udah terhubung dengan data dummy-nya ya. Jadi gak perlu takut kalau error gimana ya. Nah ini tadi belum ngecek si Agus ya. Kita cek si Agus. Kalau data awalnya itu kalau nggak salah ada yang salah dikit di bagian ini. Dia nomornya malah kebalik itu, sama yang atas ini. Jadinya sama-sama tracking Sirina. Nah ini saya habis dikirim katanya. Nah biar tampilan kayak gini kita tuh harus atur
itu atur manual di sini ya, kita buat di sini keterangannya. Jadi kalau kita mau si Rina ini dia statusnya berubah, kita edit di sini di data.js ya. Oke, kalau mau lihat isi data itu style CSS saya itu kayak gini nah. Semua warna sama penempatan itunya saya atur di sini biar rapi gitu ya. Warna-warnanya juga biar sesuai. Untuk background itu saya sengaja warna hitam karena ada mau miripin nama ini nih. Cuman agak susah buat merah-merah kayak gini nih. Kayaknya perlu belajar lagi sih. Oke, mungkin itu saja ya. Ini udah 15 menit. Oke ya. Terima kasih sudah menyaksikan video buatan saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.